Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan syarat yang ke-6 dari syarat-syarat la ilaha illallah, dan kita sudah bahas pada syarat yang ke-6. Kemudian kita membahas sekarang syarat yang ke-7. Al-mahabbatu al-munafiyatu lil-bughd, wa dhalika bimahabbati hadhihi al-kalimah wa ma taqtadhihi wa dallat alayhi, wa mahabbatu ahliha al-multazimina bisyurutiha wa bughdu ma naqadha dhalik. Wa alamatu dhalika taqdimu mahabbillahi wa in khalafat hawa, wa bughdu ma yubghiduhu Allah wa in mala ilayhi hawa, wa muwalatu man wala Allah wa rasuluhu man wala Allah wa rasulahu, wa muadatu man aada Allah wa rasulahu. Syarat la ilaha illallah yang ketujuh yaitu al-mahabbatu, yaitu cinta, tidak benci, yaitu mencintai kalimat tauhid ini, mencintai kaum kandungannya, dan mencintai orang-orang yang komitmen dengan syarat-syarat la ilaha illallah, serta membenci hal-hal yang berlawanan dengan itu semua. Tandanya adalah mendahulukan apa-apa yang dicintai Allah, sekalipun bertentangan dengan hawa nafsunya, serta membenci apa yang dibenci Allah, sekalipun hal itu disenangi oleh nafsunya. Mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, serta membenci mereka yang membenci Allah dan Rasulnya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah syarat yang ke-7, syarat yang terakhir dari syarat la ilaha illallah, yaitu al-mahabbah, rasa cinta. Mahabbah secara bahasa artinya mailul qalbi ila syai', condongnya qalbu kepada sesuatu. Itu rasa cinta. Ya. Jadi orang kalau mencintai sesuatu berarti hatinya condong kepada sesuatu tersebut. Nah, syarat la ilaha illallah adalah cinta kepada la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah dia cintai, qalbunya condong kepada la ilaha illallah tersebut, tidak membencinya. Nah, kemudian juga di sini disebutkan mencintai kalimat tauhid ini, mencintai la ilaha illallah, tidak membenci la ilaha illallah, dan mencintai kandungannya. Nah, ini yang penting. Mencintai kandungan la ilaha illallah. Apa kandungan la ilaha illallah? Yaitu ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Apa kandungan la ilaha illallah? Yaitu taqdimu mahabbatillah ala mahabbati nafsi, mendahulukan cinta kepada Allah dibandingkan cinta kepada apa yang dicintainya. Itu adalah kandungan la ilaha illallah. Dan kandungan la ilaha illallah sangat tunduk patuh kepada la ilaha illallah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kandungan la ilaha illallah. Maka dia harus mencintai kandungan itu. Dia sangat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun akalnya tidak menerima karena keterbatasan akalnya. Padahal semua perintah Allah tidak bertentangan dengan akal sehat. Semua larangan Allah tidak ada yang bertentangan dengan akal sehat. Tapi kalaupun akalnya terbatas, akhirnya merasa taat kepada Allah ini bertentangan dengan akal sehatnya, maka dia mencintai kandungan la ilaha illallah, yaitu mendahulukan taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian di sini disebutkan dan mencintai orang-orang yang komitmen dengannya. Maksudnya orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan la ilaha illallah dan mengerjakan konsekuensi la ilaha illallah. Dia harus mencintainya, tidak boleh membencinya. Makanya para ikhwan dalam hadirat Allah, orang yang berhadapan dengan orang-orang beriman yang mengucapkan la ilaha illallah, meskipun dia tidak mempunyai jabatan dibandingkan dengan orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak beriman, musyrik, kafir, meskipun dia atasan kita, maka yang lebih kita dahulukan orang-orang yang ini. Karena itu syarat la ilaha illallah, mencintai orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah lebih dibandingkan orang-orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tidak boleh memuji orang kafir di hadapan orang-orang beriman. Tidak boleh memuji kebiasaan-kebiasaan orang kafir di hadapan orang-orang beriman. Dan ini larinya kemana nanti? Kepada akidah wala dan loyal kepada Islam dan kaum muslimin, disloyal kepada selain Islam dan selain kaum muslimin, meskipun itu para kerabat. La tajidu qauman, kamu tidak akan dapati suatu kaum yu'minuna billahi wal yawmil akhir, beriman mereka kepada Allah dan hari akhir, yuaduna man hadallaha wa rasulah, tetapi mereka saling cinta mencintai, saling loyal kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Makanya kalau seandainya ada di dalam pembatal-pembatal keislaman yang disebut dengan al-zuhur 'alal muslimin, membantu orang kafir memerangi kaum muslimin, itu bertentangan dengan syarat la ilaha illallah. Syarat ini, syarat cinta, bertentangan dengan syarat lain. Ada orang menyebarkan rahasia-rahasia kaum muslimin, persenjataannya, bala tentaranya, maka ini bertentangan dengan syarat yang ketujuh, karena membela orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Itu pembatal keislaman. Karena salah satu bentuk konsekuensi dari cinta adalah mencintai orang-orang yang komitmen dengan la ilaha illallah, meskipun miskin, pendidikan rendah, wajah tidak ganteng, wajah tidak cantik, tapi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, maka ini lebih afdal, lebih dicintai dibandingkan yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Paham ya? Jadi syarat ini larinya ke situ tuh kalau dipraktekkan. Seperti sekarang berhubungan dengan orang-orang kafir yang menjajah kaum muslim, itu bertentangan dengan la ilaha illallah. Ya. Tidak boleh melakukan sikap diplomasi untuk memerangi kaum muslimin kepada orang kafir yang sedang memerangi kaum muslimin. Wajib untuk membenci orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang memerangi kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah. Salah satu syarat la ilaha illallah mencintai kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah dan membenci kaum kafirin musyrikin yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Ini dalilnya. Wa minan nas, di antara manusia ada yang yattakhidhu min dunillahi man yattakhidhu min dunillahi andadan, yang menjadikan sekutu bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka
mencintai sekutu tersebut seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat yang ketujuh, yang terakhir adalah rasa cinta. Dan rasa cinta ini mencintai la ilaha illallahnya sebagai kalimatnya, maka sering-sering mengucapkan la ilaha illallah. Dan subhanallah para ikhwan, ada kalimat-kalimat yang kata para ulama itu menumbuhkan semangat. Antum coba aja, sedang galau, gelisah, kemudian antum berzikir la ilaha illallah dengan rasa cinta, la ilaha illallah. Itu kan udah mudah semangat. Semangat beribadah, memperbaiki diri, semangat untuk berusaha mencari rezeki, semangat untuk memperbaiki kehidupan, semangat untuk memperbaiki hubungan dengan istri, dengan anak. Karena itu memang kata Umar bin Khattab, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Zikir yang kedua, istighfar. Para ulama mengatakan, ajibtu min qaumin halaku wa ma'ahumun najah. Aku heran dengan orang yang binasa, padahal mereka memiliki kunci kesuksesan. Apa itu? Istighfar. Astagfirullah. 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 Antum sedang di pasar, di kantor, depan komputer, depan dagangan, sedang nunggu pelanggan, sedang mungkin mengerjakan aktivitas dunia. La ilaha illallah. Astagfirullah. Indah hidupnya. Mencintai kalimat tersebut, mencintai kandungan dari kalimat tersebut, tidak berat seperti salat berjamaah. Itu kan bukan la ilaha illallah. Ada orang dalam kalbunya, aduh, salat subuh, salat Jumat lagi. Benci sholat Jumat, subhanallah. Saya pernah ada orang mendapati orang benci zakat. Ustaz, benarkah zakat itu wajib? Capek kita ngumpulin duit. Subhanallah. Itu harus belajar secara pelajaran. Harus cinta kandungan la ilaha illallah. Kalau kami di pasar di Banjarmasin, biasanya pasar-pasar itu kan ya, kami sebagian besar pedagang. Di kalau berdagang itu biasanya di warung, seperti tanah abang lah, dikeluarin barang-barangnya, ya kan? Ini Ustaz, kalau seandainya sholat berjamaah harus dimasukin dulu. Nanti habis sholat berjamaah keluarin lagi, capek saya, habis tenaga. Ya. Akhirnya ini gara-gara sholat berjamaah semuanya ini. Itu sebenarnya obatnya. Makanya para ulama mengatakan sebenarnya obatnya belajarlah. Dan ini kayak begini. Cuma kadang saat belajar itu tidak dikenakan contoh. Akhirnya cuma kulit yang didapat. Oh, syarat-syaratnya begini-begini. Coba bayangkan, antum berapa lama belajar syarat ini? Ya, sampai ubanan kita belajar syarat ini loh. Enggak maju-maju dari kemarin. Nanti kan kita ngambil contoh-contoh dengan yang mudah kita paham. Kemudian syarat ini juga berkonsekuensi mencintai orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wajib kita cintai dimanapun dia berada. Makanya ada timbul semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, karena dia mengucapkan la ilaha illallah lebih daripada ukhuwah nasabiyah, persaudaraan karena nasab yang bukan di atas la ilaha illallah. Kemudian di sini disebutkan tandanya mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah, seperti hadis tadi, seperti ayat tadi. Dan di antara manusia ada yang menjadikan sekutu bagi Allah. Mereka mencintai sekutu tersebut seperti mereka mencintai Allah. Lihat, ada kata-kata seperti itulah kesyirikan. Dan orang beriman
lebih besar cintanya kepada Allah. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah, mendahulukan cinta Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Thalathan man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara yang jika tidak ada perkara tersebut terdapat di dalam dirinya, dia mendapatkan manisnya iman. Apa itu manisnya iman? Lapang dadanya, nyaman perasaannya. Itu manisnya iman. Lezat dia beribadah, baca Quran, dia semangat, penuh dengan kesemangatan baca Quran, bukan terpaksa. Sholatnya penuh dengan semangat ketika dia sholat, bukan terpaksa. Kapan itu bisa terjadi? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Nah, pada saat itu dia dapatkan manisnya iman. Dan karena dia mengerjakan syarat la ilaha illallah, sekalipun bertentangan dengan hawa nafsunya, serta membenci apa yang dibenci oleh Allah, sekalipun hal itu disenangi hawa nafsunya, mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, serta membenci mereka yang membenci Allah dan Rasulnya. Dan inilah masuk akhirnya ke dalam wala dan bara, rasa cinta dan rasa benci. Cinta hanya kepada yang mencintai Allah dan Rasulnya, benci hanya kepada yang membenci Allah dan Rasulnya. Dan pada saat itu Pak, subhanallah, indahnya lain, mudah kita memaafkan orang. Ngapain saya enggak ngomong sama dia 3 hari 3 malam, dia akan mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah. Ya, mudah memaafkan. Kenapa? Karena dia la ilaha illallah. Konsekuensi saya harus berteman dengan dia, mencintai orang. Tapi kemudian ada bisikan syaitan, tapi dia sudah menghina ente, merendahkan. La ilaha illallah lebih di atas daripada kehormatan. Nah, subhanallah. Jadi benar para ulama mengatakan miftahul jannati la, kunci surga adalah, itu perkataan besar. Orang kalau mengucapkan la ilaha illallah, mengamalkan konsekuensinya, menyempurnakan syarat-syaratnya, dapat surganya Allah. Mudah memaafkan. Kenapa? Karena ini orang beriman. Ngapain saya dendam-dendam? Ya, ini pada ikhwan. Nah, apalagi di zaman sekarang, ini saya nasihatkan. Kadang-kadang yang ngajari kita, ngajari ilmu kita, Ustaz, keadaan ekonominya menengah ke bawah, sedangkan yang jamaahnya menengah ke atas. Akhirnya merasa Ustaz ini miskin, pantas untuk dibenci, pantas untuk dijauhi. Hati-hati, tidak boleh seperti itu. Apalagi dia dilihat dari awal, dia orang yang mengucapkan la. Saya tidak habis pikir kalau ada orang yang membenci guru agama, itu aneh. Karena suatu permasalahan yang tidak harus ada kebencian di dalamnya. Makanya saya nasihatkan agar mudah mengucap, memaafkan, menahan amarah. Orang dia muslim mengucapkan la ilaha, sudah. Makanya pantas Rasulullah SAW bersabda, wa khairu ma alladhi yabda'u bis-salam. Yang paling baik dari keduanya yang memulai. Kenapa? Karena dia mengerjakan konsekuensi. Yang pantas dimusuhi hanya orang kafir. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan kepada bapaknya, hubungan darah ada. Inna bura'u minkum, kami benci dengan kalian, berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'budun,
Dan apa yang kalian sembah? Min dunillah. Kafarna bikum. Kami kufuri kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawa wal baghdha. Dan nampak di antara kalian dengan kami permusuhan, persengketaan, abadan, selamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian mengucapkan la ilaha illallah. Makanya para ikhwan yang sudah ngaji ini, kalau masih ada yang sedang bertengkar, apalagi dengan rahimnya la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, datangi, maafkan saya, meskipun antum benar. Begitulah la ilaha illallah menjadi petunjuk kita. Begitulah la ilaha illallah menjadi jalan kebaikan bagi kita dalam segala. Wallahi para ikhwan, dulu kita baca kitab para ulama, la ilaha illallah adalah kunci kebahagiaan. Sudah gitu aja, hanya sebatas kata-kata gitu. Tapi sekarang kita ingin lebih mempraktikkan. La ilaha illallah adalah kunci kebahagiaan. Dengan la ilaha illallah mudah memaafkan orang, mudah menahan emosi. Kenapa? Yang bersengketa dengan kita la ilaha illallah. Sebesar apa sih dosa? Ini ucapkan la ilaha illallah. Dan ini bantahan keras bagi orang-orang yang menuduh dakwah sunnah, dakwah salaf suka mengkafirkan orang. Bahkan Ahlus sunnah, kata Syekhul Islam, arhamun nas bil khalq. Ahlus sunnah manusia yang paling penyayang terhadap makhluk. Apalagi orang-orang beriman, tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah mensyirikkan, tidak mudah menyesatkan, tidak mudah apalagi meneteskan darah, mengambil harta tanpa kebenaran. Kenapa? Karena teraut dengan ucapan apa? Indah, malam ini indah sekali. Orang akan lapang dada, hidupnya nyaman, penuh dengan kebahagiaan, penuh ada tujuan hidup. Itulah la ilaha illallah. Nah, kemudian sedikit lagi tentang syarat-syarat ini. Lalu penulis mengatakan, "Wa man qala la ilaha illallah bi ikhlasin wa yaqin wa khallasa min asy-syirk al-akbar wal asghar wal bid'ah wal ma'asi fa inna lahu al-hidayah min ad-dhalal fi ad-dunya wal akhirah wal amni min al-'adzabi wa tahrumu 'alaihi an-nar." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan penuh keyakinan serta terbebas dari segala syirik baik besar maupun kecil dan segala bentuk kebid'ahan dan segala bentuk maksiat, maka berarti dia orang yang mendapat hidayah di dunia dan juga di akhirat kelak akan selamat dari siksa neraka. Nah, ini perkataan besar. Ya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, yakin, artinya menyempurnakan seluruh 7 syarat tadi. Dia lepas dari kesyirikan besar dan kecil, dia lepas dari maksiat, bid'ah, maka dia akan mendapatkan petunjuk di dunia, keamanan di akhirat, ya, dan diharamkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu 'ala al-'abdi istikmalu hadhihi syurut. Wa man istikmalha istima'uha fil 'abdi wa iltizamuhu biha wa la yazam min dzalika hifdhuha. Nah, maka setiap hamba wajib menyempurnakan syarat-syarat yang 7 ini. Artinya syarat-syarat yang 7 ini harus ada pada dirinya, terkumpul pada dirinya, serta komitmen terhadapnya tanpa harus menghafalnya. Baik, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, karena paragraf yang terakhir sudah saya bahas di awal pertemuan, yaitu tidak wajib untuk menghafalnya, tapi yang wajib apa? Mengamalkannya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang ingin ditanya? Bani, tafadhal. لماذا إذا نحن نعمل الصالح ثم نحن
Kenapa kalau kita beramal saleh lalu kita mengharapkan pujian dari manusia, itu disebut dengan syirik kecil? Karena konsekuensi dari la ilaha illallah, kita berharap hanya pahala dari siapa? Dari Allah SWT. Maka ketika kita berharap pahala dari Allah, tapi pada saat yang bersamaan kita berharap pujian dari manusia, terjadi apa? Syirik. Syirik tadi kata dasarnya apa? Penyamaan. Itu terjadi penyamaan, taswiyah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perihal yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemberian pahala hanya milik Allah. Maka tidak boleh kita berharap pahala dari selain Allah. Jika berharap pahala dari Allah bersamaan dengan berharap pahala, pujian, sanjungan, penghargaan dari selain Allah, itu namanya penyamaan. Selain Allah dengan Allah dalam perihal yang khusus milik Allah. Disitulah letak kesyirikannya. Nah, syirik ada dua, syirik besar, syirik kecil. Kenapa tadi orang yang berharap pujian dari selain Allah itu syirik kecil, tidak syirik besar? Jawabannya karena itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Iyyakum bisyirkil asghar. Jauhi oleh kalian syirik kecil. Jauhi oleh kalian syirik kecil. Bagaimana itu syirik kecil? Yaitu yaqumur rajul wa yuzayyinu salatahu min ajli an yamdahan nasu alaihi. Dia bangun dirikan sholat agar orang memujinya. Nah, itu nas tegas dari Rasulullah SAW bahwa itu adalah syirik kecil. Wallahu a'lam. Dan apa? Bagaimana kita menghadapi poin yang nomor 7 tentang kita mencintai pada seorang muslim, tapi kita itu disakiti oleh muslim tersebut dan kita dizalimi seperti orang tersebut tidak membayar hutang atau yang lain. Ini urusan hutang lagi. Kayaknya sakit banget, dalam banget hutangnya. Baik. Pertama, yang dizalimi berhak membalas dengan keburukan yang semisal. Di antaranya mendoakan keburukan, berhak. Allah berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Dan balasan dari keburukan yang semisal dengannya. Boleh. Tetapi lanjutannya, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Yang memaafkan dan memperbaiki hubungan, pahalanya di sisi Allah. Maka saat kita dizalimi hutang enggak bayar, makanya memaafkan adalah amal paling afdal. Pokoknya urusan adab menghutangi orang lain itu yang pertama adalah menunggu sampai mampu bayar. Fa in kana dzu usra fa nadhiratun ila maisarah. Jika sulit, maka tunggulah sampai dia mudah. Yang kedua, menagih dengan santun. Wa rahimallahu imra'an idza qada. Allah merahmati seorang hamba yang menagih hutang. Kemudian yang ketiga, yang paling afdal, tadi yang pertama itu menagih, yang kedua menunggu, yang ketiga paling afdal menghalalkan, menyatakan lunas. Cuma Ustaz keseringan, nggak tahu diri loh. Maka pada saat itu ada nanti masanya kita ngasih namanya pendidikan kepada seseorang agar dia tidak bermudah-mudah dengan harta orang lain. Tapi kita sebagai adab orang yang menghutangi, itulah tahapannya. Boleh menagih, lebih afdal lagi menunggu, lebih afdal lagi untuk melunaskan. Nah, Allah. Nah, kalau kita tidak bisa membedakan syirik kecil dengan syirik besar, gitu, jadi kita hanya mengetahui bahwa sesuatu yang syirik
Tidak mengapa. Membedakan itu fungsinya untuk orang yang ingin mengajar. Adapun sebagai seorang muslim tidak sampai kepada detil-detil syirik tersebut, tidak mengapa. Yang penting jangan mengerjakan kesyirikan besar atau kecil. Karena Ustaz belajar malam ini juga sudah mata susah gitu. Umur sudah susah, menghafal juga susah gitu. Mana syirik besar, mana syirik kecil gitu. Karena tidak mengapa, yang penting menjauhi kesyirikan. Ya. Tetapi tentunya yang mengilmuinya lebih terjaga lagi dari kesyirikan. Yang mengilmuinya maksudnya dia memahami kesyirikan tersebut. Dan insya Allah nanti kita akan bahas tentang kesyirikan. Mudah insya Allah, tidak sulit ya. Membahas, antum akan bisa membedakan nanti mana yang namanya syirik besar, mana yang namanya syirik kecil. Nah, Allah. Dan lagi bagaimana caranya jika tidak dalam pemahaman ibadah, tidak mengajar dan ria dan sebagainya, terus kita melakukan istighfar, apakah pahalanya akan kembali lagi atau ria itu tidak terjadi saat setelah ibadah. Ria itu terjadi saat beribadah. Yang asalnya sholatnya biasa, kemudian karena ada calon mertua di samping jadi miring-miring. Saat beribadah itu ria. Ria itu, makanya pengertian ria penting. Coba perhatikan, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ar-riya huwa an yudhhiral insanu amalahu amaman nas au yuzayyinahu indahum hatta yamdahu. Dia adalah seseorang memperlihatkan amalannya di hadapan manusia. Memperlihatkan aturan dia tersembunyi, dia perlihatkan. Atau yang kedua, memperbagus amalannya di hadapan manusia. Tidak bisa tidak amalan tersebut harus terlihat, tapi dia perbagus agar manusia memujinya. Nah, itulah dia. Ya, itulah dia. Maka ria terjadi saat beramal, bukan setelah beramal. Setelah beramal itu namanya bukan ria, tetapi ujub. Menganggap dia memiliki sesuatu amalan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Wah, gua udah haji, gua udah umroh, gua udah hafal 30 juz, gua udah menganggap. Itu namanya apa? Ujub. Dan itu lebih berbahaya dari ria. Ria menyekutukan Allah dengan manusia, ujub menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Saya dan saya. Wallah. Lalu kalau ujub bagaimana? Bertobat kepada Allah, beristighfar. Saya pernah mendengar ungkapan bahwa meninggalkan suatu amalan itu juga karena takut pujian manusia itu juga termasuk ria. Ustaz, mohon penjelasan masalah ini. Iya. Tarkul amal min ajlin nas ria. Meninggalkan amalan karena manusia adalah ria. Ini sebenarnya tergantung amalnya. Saya beri contoh. Ada orang tidak mau baca Quran. Tidak mau baca Quran di hadapan orang banyak. Dia ingin baca Qurannya di rumah. Ketika ditanya, kenapa nggak baca Quran? Takut teriak. Entah takut teriak atau malas, nggak tahu deh. Takut teriak. Maka berarti orang ini sedang memperhatikan dirinya, memperhatikan orang lain. Apakah orang lain memperhatikan dirinya atau tidak? Di situ letak ria. Tapi itu tidak secara mutlak. Hanya ketika ada perasaan itu saja.
Artinya orang yang tidak beramal di hadapan manusia tidak serta-merta kita katakan dia. Tapi kalau dia tidak mau beramal gara-gara takut teriak, itulah dia. Ya. Saya nggak mau berdoa. Kenapa? Takut teriak. Maka para ikhwan, berarti dia sedang ngapain? Mengintai. Dia merasa orang-orang melihat dirinya. Nah, di situ letak dia. Dan yang paling utama dari semua itu, beramallah dan jaga keikhlasan. Beramallah dan jaga keikhlasan. Ada orang-orang yang tidak mau, nggak mau sholat berjamaah. Kenapa? Takut teriak. Maka ini tidak benar. Kenapa? Karena dia meninggalkan yang wajib dengan alasan yang dibisikkan oleh syaitan, yaitu takut teriak. Padahal yang harus dia lakukan, kerjakan dan jaga niat. Kerjakan dan jaga niat. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bulan depan insyaallah kita akan bahas perkara lebih penting dari itu, yaitu tauhid uluhiyah. Ini termasuk dari bahasan la ilaha illallah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Wa sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.